Ya, shalom semua jemaat KBP Reformanda yang kita kasihi, Abang Inang, Abang Adik di sini semua. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, kebaktian sore tanggal 28 Agustus hari ini jam 4:30 dengan tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Baik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, menonaktifkan telepon genggam, agar menjaga ketertiban nanti pada selama ibadah. Baik, sebelum kita ibadah, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai ya. Baik, untuk menyambut ibadah sore ini, mari kita angkat pujian dengan bangkit berdiri. Terpujilah Allah. Lebih semangat, kembali kita nyanyikan lagu ini, Tiada Terukur. Terus semangat teman sekalian. Terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan apakah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga. Pujilah nama Tuhan. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bisa duduk.
Ya, kita percaya semua bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi semua orang. Apalagi kita adalah pengikut Tuhan. Jadi sesuai dengan tema pada sore ini, kita semua adalah pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Dan Tuhan pasti baik dengan pengikutnya. Salah satu bentuk kebaikan Tuhan adalah memberikan kita hukum Tuhan yang harus kita taati hari demi hari. Baik, sebelum kita menyambut hukum Tuhan yang akan disampaikan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu hukum Taurat yang ke-6, dan artinya, titah ke-6, jangan engkau membunuh. Apakah maksudnya? Yaitu, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Saya ulangi sekali lagi, apakah artinya janganlah engkau membunuh? Yaitu kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik, ya dari mungkin minggu-minggu belakangan, hari-hari belakangan kita sering melukai hati sesama kita, tidak mentaati hukum Tuhan tadi disampaikan, dan
parahnya kita juga menyakiti hati Tuhan. Tapi tidak usah khawatir karena Tuhan Yesus sangat baik. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Dengan syarat kita menyerahkan segala hidup kita, menyerahkan segala kesalahan yang telah kita buat, menyerahkan segala dosa agar Tuhan bisa mengampuni. Baik sambil kita merenungkan kesalahan-kesalahan kita dan membawa kesalahan-kesalahan dosa kita kepada Tuhan, sambil kita angkat pujian bagi Yesus kuserahkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bersama duduk. Ya sungguh luar biasa tadi berita sukacita buat kita semua bahwa Tuhan adalah pengantar damai. Jadi semua dosa-dosa kita, baik besar kecil, semuanya telah dihapus oleh Tuhan. Mari kita merespon berita baik ini dengan mengangkat pujian, segala puji syukur. Soraklah haleluya, hanya jemaat. Kita akan membaca secara responsoria epistol bagi kita atau firman Tuhan sebagai pengantar khotbah untuk hari ini, yaitu dari Yeremia 2 ayat 4 sampai ayat 13. Mungkin kita sama-sama baca, sama-sama kita buka itu kita, Alkitab kita. Atau kalau ada di sini nanti boleh dibaca yang ada di layar. Yeremia 2 ayat 4 sampai ayat 13. Saya baca mulai ayat genap, ayat 2. Mulai ayat 4, maaf. Yeremia 2 ayat 4, demikian bunyinya. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia.
Para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama kita baca ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik, sebelum kita mengaku iman rasul kita, mari kita angkat pujian Yesuslah Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membaca beberapa poin dari warta jemaat yang perlu mendapat perhatian kita pada sore hari ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 sesudah Trinitatis, dengan topik menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itu topiknya. Kemudian kita tekankan nomor 4 dari warta jemaat ini. Boleh sama-sama kita lihat warta jemaatnya supaya jangan bingung. Nomor 4 dari warta jemaat ini. Sama-sama kita lihat deh. Jadi jangan melamun kemana-mana. Oke? Nomor 4, yaitu tentang persembahan. Pada hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. Ini amplopnya begini. Satu warna ini, satu warna coklat ini. Warna ini amplop yang setiap minggu kita kumpulkan, yang akan ditujukan untuk kepentingan huria, kepentingan pembangunan gereja, dan juga kepentingan pusat, HKBP ke pusat. Kemudian amplop yang kedua seperti ini warnanya. Amplop ini mohon kita isi. Ini diminta dari pusat HKBP untuk mengisi kas dana pensiun HKBP. Sebenarnya kita dari HKBP yang ada di distrik Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Jogja diminta untuk bisa mengumpulkan persembahan selama 2 kali ini sebesar sekitar 30 juta rupiah. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah menerima Tuhan, berkat Tuhan yang berlebih, boleh mengisi lebih besar agar terkumpul, karena saat ini baru terkumpul sekitar 5 jutaan. Oke, itu yang nomor itu yang masalah persembahan. Kemudian saya baca lagi yang nomor 5, masa pensiun Sintua. Tadi sudah dilaksanakan pada kebaktian siang tadi jam 11. Ada 2 orang pensiun Sintua kita, karena mereka sudah berumur 65 tahun ke atas. Ada 65 tahun seminggu, pokoknya sudah berusia 65 tahun, maka Sintua itu dipensiunkan. Tadi sudah dilaksanakan acaranya pada kebaktian jam 11. Kemudian di situ ada nomor 6 tentang jemaat yang baru. Tadi siang juga sudah diperkenalkan, ada 2 jemaat yang baru. Yang satu adalah keluarga Yan Manopo Tampu Bolon dengan ibu itu Ria Magdalena Boru Simangunsong bersama dengan 2 orang putrinya. Bisa kita baca di situ. Kemudian juga satu lagi keluarga Yon Masion Tampu Bolon dengan istrinya Bertua Maya Juliana Boru Tambunan dengan 1 orang anak lelaki. Ya, jadi mereka mulai hari ini resmi menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda. Sebelumnya mereka terdaftar di HKBP Marta Dinata. HKBP Marta Dinata, Jalan Marta Dinata, dan hari ini sudah pindah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda. Kita doakan mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan melalui gereja ini, dan kita boleh bersekutu bersama pada hari Minggu dan selanjutnya. Kemudian tadi ada juga dari Dewan Diakoni melalui seksi donor darah tadi sudah dilaksanakan pada siang hari tadi, donor darah. Kemudian ini kami mau ingatkan, mungkin diantara di sini saya tidak tahu, sepertinya sudah pada naik CD, tapi kalau ada yang mungkin keluarganya atau ada adiknya atau temannya yang akan mengikuti belajar CD tahun ini, ya,
pelajaran CD sudah mulai dibuka pendaftarannya. Silakan mendaftar ke gereja, bisa juga melalui Sintua Week masing-masing atau langsung melalui pegawai sekretariat gereja. Karena di sini selalu ada pegawai bersama juga amang pendeta kita selalu hadir di tengah-tengah kantor gereja kita setiap hari. Kemudian nomor 17, di sini ada 18 orang yang berulang tahun. Saya tidak tahu apakah mudah-mudahan ada di sini yang berulang tahun pada minggu ini. Ada jemaat yang sedang beribadah di sini atau tadi siang sudah atau mungkin belajar melalui lewat online. Ada 18 orang. Tidak ada? Kami ucapkan selamat ulang tahun buat para jemaat yang sudah berulang tahun mulai tanggal 22 sampai dengan hari ini 28 Agustus 2022. Firman Tuhan untuk mereka tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2 demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jauh badosi parmahanau, dang tagamun kurangan ahu. Di patongon doahu tujapalan akan nalomak, di tugu-tugu doahu, di labung aek hasunangan. Kemudian saya baca dari berita keuangan nomor 19 dari Warta Jemaat ini, kita baca hanya ujungnya saja ya, di halaman 10, bahwa dalam 1 minggu ini semua uang yang masuk untuk kepentingan Huria ini sebesar 21.371.550 rupiah. Sedangkan untuk kepentingan pembangunan adalah 2.638.325 rupiah. Untuk kepentingan pusat 3.462.125 rupiah. Dan lain-lain ada 12.789.500 rupiah. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Kita berdoa kiranya nanti semua apa yang diprogramkan oleh gereja yang sudah lewat adalah menjadi sumber berkat buat seluruh jemaat, dan juga apa yang diprogram gereja untuk depan juga boleh nanti berlaksana dengan baik dan sekali lagi menjadi sumber berkat bagi seluruh jemaat. Mari kita masuk ke nyanyian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Ku masuk ke gerbangnya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ya. Mari kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah sampai pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis. Firman Tuhan akan menyapa kita di dalam rumah ibadah Tuhan, baik jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita akan membacakan firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus mengadakan evaluasi tentang kesiapan Yesus dalam Injil Matius pasal 16 ini, siapakah anak manusia menurut orang banyak? Para murid mengatakan, engkau adalah Nabi Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah salah satu dari nabi dalam perjanjian lama. Karena sebatas itu pengetahuan mereka tentang Yesus. Maka Yesus mengalihkan pertanyaannya kepada para murid. Lalu menurutmu siapa saya? Lalu menurutmu siapa saya? Maka Petrus dengan juru bicara mengatakan, engkau adalah Mesias. Sungguh luar biasa jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias yang diurapi, yang dilantik. Itu pengertian Mesias. Maka Yesus memberikan gelar kepada Petrus. Petrus, engkau adalah batu penjuru dunia. Sejak itu jika saudara baca nas ini, engkau adalah batu penjuru dunia. Sungguh luar biasa penyamatan sebutan bagi Petrus ketika Yesus mengatakan engkau adalah batu penjuru dunia. Bahkan engkau adalah batu karang, di atas batu karang ini akan kudirikan kerajaan.
Jadi Yesus melihat bahwa murid-muridnya dengan menjawab engkau adalah Mesias. Yesus telah melihat bahwa murid-muridnya telah mengerti siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Udah mengerti. Karena jawaban engkau adalah Mesias merupakan itulah puncak karya Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, terkhusus kepada para muridnya. Maka Yesus mengatakan pada nas ini, sejak pengakuan daripada Petrus, sejak waktu itu, nas kita dimulai pada ayat 21. Sejak saat itu, sejak ada pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias. Mewakili para murid, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Mulai saat itu, Yesus memberitakan tentang misi Yesus datang ke dunia ini. Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Karena dalam pikiran Yesus bahwa para murid telah mengerti siapa dia sesungguhnya. Maka Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan pergi ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat ibadah. Dalam pusat ibadah semua dipersembahkan. Jika orang-orang banyak mempersembahkan kambing, domba dan lain sebagainya, inilah puncak keselamatan. Yesus akan dipersembahkan menjadi domba Allah. Tugasku akan berakhir. Persoalannya saudaraku, Yesus mengatakan ini ada sesuatu yang sangat riskan. Mari kita lihat sebentar nas ini. Yesus dengan nyata mengatakan, dia akan dibunuh. Dia akan menderita. Pada hari ketiga bangkit. Siapa yang menyerahkan Yesus? Ini pertanyaan. Ternyata Yesus mengatakan, sungguh luar biasa. Dari pihak tua-tua, dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang selalu di dalam rumah ibadah. Baik para imam itu di rumah ibadah, baik para tua-tua itu di rumah, dia yang membunuh Yesus. Bukan satu otomatis mereka yang ada di gereja tidak pernah mencaci Yesus. Ini yang menarik saudaraku. Siapa yang membunuh Yesus? Yesus mengatakan dalam ini adalah para imam-imam, para ahli Taurat, para tua-tua yang setiap hari bercokol di gereja. Bercokol di rumah ibadah. Mereka akan membunuh Yesus. Ada juga pada konteks saat ini demikian. Ada yang rajin ke gereja. Yang selalu mengerti akan Yesus. Apakah mereka benar-benar percaya pada Yesus? Boleh juga pada saat-saat ini. Termasuk saya pribadi mungkin. Saya rajin berkhotbah. Tapi salah satu pembunuh Yesus. Kita jangan munafik. Banyak orang ke gereja. Ternyata mereka adalah bagian dari ahli Taurat. Mereka adalah bagian para imam. Mereka bagian dari para orang-orang Farisi yang membunuh Yesus. Ini menarik dalam nas ini. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa saya harus dibunuh. Ada perasaan gusar di hati Petrus. Ada perasaan gusar. Loh, ini Mesias loh. Tidak. Petrus gusar. Maka dia menarik Yesus. Mari kita lihat. Sungguh luar biasa Petrus ini. Sang guru ditarik. Siapa lu? Siapa lu? Dia tarik sang guru. Dia tegur sang guru. Sungguh luar biasa kau Petrus ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Maka Petrus menarik Yesus, Tuhan. Bahkan menegur pada ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Konsep Petrus itu Mesias itu raja di raja, tapi dia adalah raja politik. Sehingga ketika Yesus mengatakan saya akan dibunuh, tidak masuk akal. Karena Petrus bercokol pada pikirannya sendiri. Kecil pikiran manusia itu. Terlalu kecil memahami siapa Yesus.
tidak dapat. Ketika manusia mengandalkan pikirannya, ini yang terjadi. Dia tarik Yesus. Dalam bahasa Batak sungguh luar biasa nih. Marsi saretado ibani sih. Identik mangapian. Identik tidak masuk akal. Ini hanya dibuat oleh dalam bahasa Indonesia, lembaga Alkitab Indonesia mengatakan dia menarik Yesus dan menegur Yesus. Katanya, ini sungguh luar biasa, seorang murid menegur gurunya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Petrus tidak mau, tidak mengerti akan maksud kedatangan Mesias ke dunia ini. Tidak mengerti sama sekali. Bagi dia Mesias itu raja politik. Bagi dia jika Yesus menjadi raja tentu saya akan menjadi perdana menteri. Jika Yesus menjadi raja saya akan menjadi wakilnya. Maka saya akan bersenang-senang. Itu pikiran Petrus. Maka ketika Yesus mengatakan akan mati dia tidak mau. Tidak mau. Yesus mengatakan pada Petrus, enyahlah kau iblis. Bukan Petrusnya yang iblis. Pada saat itu Petrus dihinggapi iblis. Mari kita lihat ketika Yesus mengatakan engkau adalah batu mamak, engkau adalah batu penjuru dunia. Sekarang Yesus mengatakan kepada iblis Petrus, engkau adalah batu sandungan. Coba perubahan tersebut. Pada ayat yang ke-14, pada ayat ke-19, 18, 19, Yesus mengatakan engkau adalah batu karang, engkau adalah batu penjuru. Ketika Petrus tidak mampu menerima Yesus, maka Yesus mengatakan engkau adalah batu sandungan bagiku, enyahlah kau dari hadapanku. Petrus adalah murid yang paling dikasihi Yesus, saudaraku. Siapa orang yang saudara kasihi? Belum tentu. Belum tentu mengajak saudara kepada Yesus. Apa yang saudara paling kasihi di dunia ini, apa yang saudara paling cintai di dunia ini, belum tentu itu menarik saudara mengenal Yesus, atau mungkin mengajak saudara menjauh dari Yesus seperti Petrus ini kira-kiranya. Engkau adalah batu sandungan bagiku, enyahlah kau iblis. Sungguh luar biasa. Kenapa? Karena pikiran dunia ini selalu memberikan yang terbaik menurut kacamata dunia. Apakah Yesus tidak pernah diberikan? Pernah. Saudara baca nanti Matius 4 ayat 5-6. Jika kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait suci. Jika engkau sujud menyembahku, akan kuberikan dunia ini. Demikian tawaran-tawaran iblis. Ada itu. Demikian juga hal ini. Iblis masuk menggoda pikiran Petrus. Iblis masuk menggoda pikiran Petrus. Maka Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapan. Hanya itu. Sehingga ketika saudara ditantang, ketika saudara dicobai, ketika saudara berhadapan dengan iblis, hanya satu kalimat aja, enyahlah kau iblis dari hadapanku. Maka iblis itu akan enyah. Sungguh luar biasa baru. Yesus mengatakan engkau batu penjuru, engkau batu karang, sekarang engkau menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena Petrus itu adalah orang yang mengaku Yesus Mesias. Petrus itu adalah mengatakan dia adalah murid yang paling dikasihi, yang disayangi Yesus. Tapi satu saat dia jatuh. Kira-kira demikian juga kita saudaraku. Apa yang paling saudara sayangi? Siapa yang paling saudara kasihi? Satu saat itu mau menjadi ala iblis menggoda saudara. Hati-hati. Hati-hati. Maka Yesus mempertegas supaya masuk kita kepada inti daripada tema khotbah. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Maka Yesus memperjelas kepada dia. Karena Petrus selalu memikirkan apa yang di dunia ini. Apa menjadi keinginan-keinginan dunia ini. Yesus mengatakan, tidak itu. Bukan pikiran dunia. Tapi apa yang diberikan Allah kepada Yesus. Yesus itu menjadi sama dengan hamba. Dia merendahkan diri. Teologi Kenosis. Jika saudara baca itu Filipi 2
ayat 5 sampai 6. Dia merendahkan diri. Dia menjadi hamba, bahkan lebih rendah dari hamba. Karena Yesus memikirkan apa yang Allah berikan, tanggung jawab Yesus. Dan itulah panggilan kita hari ini sebagai pengikut Kristus. Panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Maka Yesus dengan tegas mengatakan, lalu Yesus berkata kepada setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Sulit menyangkal diri. Bahasa Batak masadahu diri. Menyangkal diri. Jika dikatakan menyangkal diri berarti tidak ada perasaan di dalam diri ini egois. Tidak ada itu. Tidak ada dalam diri ini benar-benar sebagai menunjukkan karakter super, wah. Tetapi kita memang harus benar-benar tunduk kepada kuasa Kristus. Itulah menyangkal diri. Yang kedua dikatakan memikul salib. Salib. Tidak ada salib yang tidak ada gagangnya. Berat itu saudaraku. Sangat berat salib itu. Kekristenan tanpa salib itu bukan Kristen saudaraku. Ingat itu. Kekristenan tanpa salib itu bukan Kristen itu. Kekristenan itu harus ada salibnya. Memikul salib mampu menderita bersama Yesus. Itu memikul salib. Meneladani Yesus. Maka mengikut Yesus panggilan ketiga. Apa yang dikatakan Yesus lakukan. Itu panggilan kita saudaraku. Mahatma Gandhi mengatakan kira-kira demikian. I like your Christ. I like your Christ. I don't like your Christian. Saya ulangi. I like your Christ. Aku suka Kristusmu. I don't like your Christian. Tapi aku tidak suka kamu orang Kristen. Your Christian are so uncle your Christ. Karena kamu orang Kristen tidak sama seperti Kristusmu. Coba pernyataan Mahatma Gandhi yang selalu kita mengenal yaitu teologi kekerasan. I like your Christ. I don't like your Christian. Your Christian are so uncle, are so unlike your Christ. Saya suka. Saya suka Kristusmu. Tapi aku tidak suka sama kamu orang Kristen. Kamu orang Kristen nampaknya bukan seperti Kristusmu. Itu tantangan kita hari ini. Dan itu tantangan. Jangan katakan mereka itu yang ada di sana yang dikatakan membunuh. Itu sekolah minggu dulu itu. Pasti sekolah minggu gereja itu. Pasti sekolah minggu itu. Karena Kristen itu semua. Yang masuk deretan itu semua. Tapi tidak menunjukkan mereka itulah pengikut Yesus memikul salib. Tidak. Maka benar juga pernyataan daripada Mahatma Gandhi. Sungguh luar biasa Kristus itu. Tapi mengapa kita orang Kristen tidak mengungkapkan, tidak menunjukkan bahwa kita ini pengikut Kristus? Coba saudara, survei. Ketika saya melayani Pekanbaru, sepanjang jalan Minas itu pernah saya hitung hampir lebih 10 km, 30 gereja. Tapi ingat saudaraku, di mana gereja paling banyak, di situ tingkat kekerasan paling sungguh luar biasa kerasnya. Di mana gereja paling banyak, di situ tingkat kekerasan, kecurangan, pembunuhan, mencuri di sana paling banyak. Perhatikan itu. Lalu saya bertanya, apa gunanya kami dipanggil oleh Tuhan? Coba perhatikan survei itu. Di mana gereja paling banyak, di sana tingkat kekerasan paling banyak. Di sana tingkat pencurian paling banyak. Di sana tingkat pembunuhan paling banyak. Lalu untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Untuk apa? Sekarang kita ditantang melalui khotbah ini. Kita jangan seperti Petrus. Jangan seperti Petrus. Tapi mari kita teladani Kristus Yesus. Jika orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, Mahatma Gandhi mengatakan, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka sama kamu, orang Kristen. Karena kamu tidak pernah menunjukkan sikap seperti Kristus. Sungguh malu kita orang Kristen ini.
Sungguh malu kita, malu. Tunjukkanlah melalui khotbah ini bahwa kamu itu pengikut Yesus. Kamu mampu menyangkal diri bahwa kamu mampu memikul salib. Tunjukkan itu. Di mana saudara dan saya berada, tunjukkan bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita hidup, tunjukkan bahwa kita ini pengikut Kristus. Tunjukkan itu. Jangan contoh perilaku para imam-imam. Jangan contoh para tingkah laku ahli-ahli hukum Taurat. Jangan contoh perilaku Petrus yang menyatakan kau Kristus. Tapi contohlah Yesus Kristus. Karena hanya dia model, gak ada lain. Sebelum para teolog menulis buku, sebelum para pakar-pakar ilmu menulis buku, Yesus lebih dahulu menuliskan ini, saudaraku. Udah ada ini. Persoalannya, maukah kita melakukan? Maukah kita menjadi murid atau pengikut Yesus? Kenapa? Yesus perhadapkan. Mengikut Yesus itu konsekuensi logis. Ada jaminan, saudaraku. Ada jaminan. Bukan dunia ini alamat kita. Tapi jaminan adalah surgawi. Itu yang dikatakan Yesus. Bukan saya mengatakan, ayo kita rame-rame saat ini ke surga. Bukan demikian maksud saya. Tapi ada konsekuensinya. Jaminannya adalah Yesus mengatakan pada ayat selanjutnya. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini jika nyawanya menghilang? Gak ada gunanya kan? Apakah dunia ini akhir kita? Tidak. Panggilan orang Kristen bukanlah di dunia ini. Panggilan kita adalah surga. Di sana kita akan bersama-sama dengan Yesus. Hidup bersama-sama dengan Yesus. Artinya penderitaan memikul Yesus. Menyangkal diri, bukan dunia ini alamatnya, tapi kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Yesus pasti datang kedua kali, pasti datang. Tapi setiap orang yang senantiasa setia, menyangkal, memikul salib, mengikut Yesus, Yesus akan hadir bersama para malaikat menjadikan mereka anak-anak Yesus Kristus. Itulah jaminan bagi kita, saudaraku. Oleh sebab itu buktikanlah mulai saat ini. Buktikanlah bahwa saya dan saudara benar-benar pengikut Yesus. Tunjukkanlah itu. Dimanapun saudara berada. Apapun saudara miliki saat ini. Semuanya itu adalah sementara. Tapi yang kekal, yang abadi adalah hidup bersama Yesus di dalam kerajaannya. Sebab itu pergilah saudaraku. Tunjukkanlah dirimu. Tunjukkan di mana saudara berada. Saya yakin dan percaya jika kita saat ini lebih daripada 20-30 orang. Jika saudara bersahabat, tunjukkan mulai minggu ini bahwa saudara benar-benar mengikut Yesus. Saudara mampu menyangkal diri, saudara mampu memikul salib, maka saudara akan mengajak teman saudara beribadah minggu depan di sini. Karena mengikut Yesus itu alamatnya bukan dunia ini, alamatnya adalah di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Tuhan menyapa kami pada hari ini. Agar kami tunjukkan jati diri kami mengikut Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami mampu memikul salib. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami mampu menyangkal diri. Karena kami yakin dan percaya bersama Yesus Kristus kami akan menjadi pemenang-pemenang. Sehingga bukan dunia ini menjadi alamat kami. Tapi sorga adalah tempat kami bersama Yesus Kristus. Terkadang Bapa, orang yang paling dekat dengan kami mampu menjadi penggoda kami. Sehingga kami melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Petrus dan juga para ahli Taurat. Mari Bapa, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kesetiaan kami mengikut Yesus, melakukan firman-Mu, dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami. Jemaat Tuhan yang sakit, mari Bapa jamah mereka, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan hadir menjamah mereka, berikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya di dalam Kristus Yesus segala sakit penyakit akan Tuhan angkat. Mereka menerima pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Inang Situa Wilpet,
Sidabutar yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus tidak mustahil bagimu. Tumpangkan tanganmu, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ibu kami akan Tuhan sembuhkan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan buat jemaat Tuhan. Sungguh banyak jemaat Tuhan yang menikmati kasih karunia melalui pertambahan usia mereka. Mari Tuhan, pada hari ulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, sehingga mereka akan sadar bahwa hidup ini adalah berkat. Dalam perayaan ulang tahunnya hadirlah Tuhan dalam Roh Kudus untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus telah selesai purna bakti 2 orang jemaatmu, majelismu yang mengabdi selama ini, telah menyelesaikan tugas panggilan, menunaikan tugas panggilannya sebagai majelis. Kiranya pada hari-hari tua mereka, ketika mereka memasuki masa pensiun, Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan mereka, sehingga segala bentuk pelayanan mereka yang selama ini menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan sertai kami para generasi-generasi penerus untuk meneladani pelayanan hamba Tuhan yang telah memasuki masa pensiun. Sungguh banyak juga berkat Tuhan yang anugerahkan bagi jemaat Tuhan, sehingga dengan sukacita surgawi mereka memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini. Mari Bapa, berkati seluruh jemaatmu yang memberikan persembahannya, berlimpah-limpah kiranya kasih karunia Tuhan, sehingga apapun pekerjaan jemaat Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan akan memberkati dan semakin memberkati, sehingga hidup mereka penuh dengan berkelimpahan. Para mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Roh Kudus memberikan semangat, motivasi, sehingga mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus. Doa dan permohonan ini kami menaikkan hanya di dalam satu nama, yaitu anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman yang disampaikan oleh Abang Gultom tadi. Jadi kita harapkan selepas dari kebaktian ini, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan, anak Tuhan, dan kiranya firman tadi membawa kita untuk selalu serupa dengan Kristus. Oke? Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, sambil mengangkat pujian kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Persembahan kita antar ke depan. Engkau kami sembah, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan pari seni, mestilah mati. Musik memuji Tuhan. Persembahan diangkat ke depan. Satu untuk persembahan huria dan pembangunan, dan persembahan lebih khusus buat dana pensiun AKBP. Mari kita angkat pujian sambil bangkit berdiri. Teladan sudah kuberi. Demi deritamu dan melalui
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Karena itu, terimalah kekuatan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih buat song leader, musik, semua yang bertugas. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yuk mari buat nyanyiannya. Soraklah haleluya. Kita nyanyikan. Ayo kita berdiri, kita bernyanyi sorak haleluya. Ayo kita berdiri semua. Yuk. Mana nyanyiannya tadi? Segala puji syukur. Segala puji syukur. Yuk kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan. Ayo. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur. Segala puji syukur hanyalah Yeay. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Yo. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Shalom. Terima kasih buat song leader musik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat jemaat sekalian. Di depan sudah tersedia perjamuan kasih. Jemaat bisa mendapat perjamuan kasih.